It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indobat ID. Kali ini kami akan menampilkan cuplikan rapat virtual DPR RI yang betapa hebatnya mereka memperjuangkan nasib guru-guru honorer untuk memperoleh PNS atau PPK tanpa tes dengan slogan yes, yes, yes. Tapi sebelum itu kalian padamkan dulu tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Klik suka, bagikan komentar kalian dan share informasi ini. Oke, lanjut. RDP ini follow up terkait dengan pengangkatan 34.954 guru honorer yang sudah lolos P3K yang hasilnya belum menggembirakan. Yang kedua, adanya kuota 1 juta seleksi P3K baru yang daftar yang diajukan oleh Pemda baru 500.000 sekian yang tadi. Saya kira ini bisa jadi concern kita. Yang ketiga terkait dengan aspirasi teman-teman dari guru honorer yang tergabung di organisasi GTK HNK 535 plus yang minta afirmasi, dan kita minta supaya ini bisa ada afirmasi khusus bagi mereka dan beberapa organisasi guru honorer K2 juga. Ayo persilakan teman-teman dari fraksi. Terima kasih. Negara seharusnya memang memberikan perhatian yang lebih baik kalau perlu diprioritaskan terhadap nasib para guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah, wabil khusus itu di daerah-daerah terpencil, di mana guru-guru negeri itu tidak mau ditempatkan di sana. Kalaupun ada SK penempatan dari pembina kepegawaiannya, mereka lari tidak melaksanakan tugas. Itu pengalaman saya baik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak maupun juga sebagai Bupati. Dan ini sebuah kenyataan yang secara real, secara nyata, yang betul-betul membina, mendidik anak-anak di daerah pedalaman, daerah perbatasan, daerah yang sulit, itu justru para guru honorer ini. Tapi apa perhatian negara kepada mereka? Diberi kesempatan untuk P3K tapi harus lulus tes. Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap mereka yang sudah berjuang mati-matian untuk membangun negara kita ini dari sisi pendidikan. Kami mengapresiasi tentunya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk cari solusi termasuk dengan program P3K. Ini tentunya sesuai ini, sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa kita tidak bisa mengabaikan suara-suara dan aspirasi dari para guru dan juga tenaga kependidikan yang sudah begitu lama, sudah mungkin puluhan tahun, tentu saja tidak selayaknya jika mereka di calon pegawai baru yang sedang mencari pekerjaan. Nah, oleh sebab itu kami ingin mendorong gitu ya agar ada diferensiasi dan dicari jalan tengah antara prinsip penjaminan kualitas dengan prinsip keadilan. Skema P3K mungkin bisa berjalan, tapi beri pengecualian kepada guru-guru yang sudah mengabdi katakanlah 10-15 tahun. Nah, berapa jumlah mereka? Kami pikir itu tidak terlalu signifikan dibandingkan kebutuhan guru ini. Saya mohon izin Kang Dede untuk bisa melanjutkan mimpin rapat. Saya mohon izin mengikuti melalui mobil nih, OTW Jakarta. Baik Ketua, terima kasih Ketua, dan mudah-mudahan Pak Ketua nanti rapat fraksi jangan buru-buru mengganti Mas Nadim dulu Pak Ketua. Masih panjang perjalanan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya meneruskan setelah dari Golkar. Sekarang adalah fraksi Gerindra. Silakan fraksi Gerindra. Nah, saya mengharapkan ya, saya sangat serius ini. Perlu kita siapkan undang-undang atau keputusan presiden barangkali supaya lebih mudah. Pengangkatan menjadi PNS tanpa tes bagi guru-guru GTKHNK 35+. Jadi pengangkatan mereka tanpa tes. Ya karena mereka mengabdi sudah belasan puluhan tahun. Jadi perlu ya diangkat tanpa tes bagi GTK HNK 35+ ini. Kemudian juga untuk yang berikutnya untuk mengenai masalah honorer P3K. Saya berharap honorer di negeri juga honorer di swasta ini benar-benar harus diperhatikan, terutama dilihat masa kerjanya dan usianya. Jadi kalau yang sudah masa kerjanya di atas puluhan tahun atau 5 tahun sekalipun itu harus benar-benar yang kita kasih privilege lah begitu untuk supaya mereka tidak ikut lagi tes-tes, karena banyak juga tes-tes ini akhirnya seperti pembukaan lowongan kerja baru begitu, padahal mereka sudah punya pekerjaan sebagai
sebagai guru tinggal di apa namanya dinaikkan kesejahteraannya, dikuatkan posisinya dengan jalur-jalur tadi baik dengan P3K itu. Dan banyak yang mengeluh ketika saya reses di Dapil juga bahwa pembukaan seperti lowongan ini akhirnya ketika tes yang bisa lolos banyaknya yang baru-baru, yang lama-lama itu yang umurnya tua, yang sudah lama mengabdi akhirnya kalah dengan tes dengan yang muda-muda. Kita tidak bisa pungkiri bahwa keberadaan guru honorer dan tenaga pendidikan honorer ini sangat penting bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga harapan kami kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan, keadilan terhadap guru-guru honorer dan tenaga pendidik honorer ini. Yang mana masih diadakannya seleksi, diadakannya tes. Nah, saya harapkan ini terus adanya afirmasi bagi para guru yang secara pengalaman maupun juga secara daerah ini sangat memiliki tantangan yang begitu besar. Banyak guru-guru di Indonesia ini yang memiliki beban kerja yang begitu banyak, sedangkan juga pengalaman kerja yang begitu besar, sudah begitu lama. Akhirnya mereka juga sulit untuk menyisihkan waktu untuk masuk ke dalam kelompok belajar itu maupun juga mempersiapkan diri mereka. Kalau tadi disampaikan Pak Iwan memang ini secara kebutuhannya sangat bare minimum, saya kira bahwa atas pengalaman mereka mendidik dan juga pengalaman mereka yang sudah mereka laksanakan sekian puluh tahun, itu bisa menjawab bare minimum itu. Menurut saya, seharusnya guru honorer yang sudah lama mengabdi mendapatkan kesempatan untuk kuota yang lebih besar dan diutamakan. Baru sisanya silahkan diperluas untuk guru dan lulusan pendidik baru yang belum mengajar dan yang muda-muda. Saya rasa seluruh anggota Komisi 10 setuju dengan pendapat saya itu tadi. Yang kami dapati di lapangan terkait masalah guru honor, kita sependapat semuanya kayaknya di ruangan ini bahwa persoalan guru honor ini harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir di sini, bukan sekedar memberikan kebijakan, tapi pemerintah harus melihat lebih dalam. Mereka mau diuji seperti apa lagi? Sudah cukup seleksi K1, K2, sekarang P3, baru mau dibuat kelompok belajar lagi. Apakah tidak terhitung oleh pemerintah pengabdian mereka guru honor baik yang ada di negeri maupun swasta? 15 tahun pengabdian, 10 tahun pengabdian, 5 tahun pengabdian. Ini harus menjadi perhitungan pemerintah untuk hal. Artinya yang perlu penjelasan kepada kami sebenarnya desain pemenuhan kekurangan guru yang tadi yang baru terisi sekitar 500, bukan terisi malah kan baru terdaftar 500.000 itu akan diisinya dengan cara seperti apa? Kalau memang ternyata udah 400.000, nggak usah bilang bahwa itu ada sejuta posisi untuk guru, udah ditutup gimana gitu? Artinya terus terang aja kalau itu sudah ditutup sudah jadi yang sudah mendaftar sekarang sekian, bahwa kemudian nanti di pertengahan tahun ada kemungkinan dibuka lagi, silakan disampaikan kepada masyarakat ini terbuka agar kemudian para guru tadi Mas Yoyo masih ditanya-tanya gimana cara daftarnya, padahal pendaftarannya sudah. Penghargaan pemerintah terhadap profesi guru itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau profesi itu kan kaitannya dengan kompetensi. Kalau kita lihat kompetensi itu berpengaruh juga dari jam terbangnya dan pengalamannya. Apalagi kalau misalnya sudah ada guru di atas 7 tahun, nggak bisa disamakan sama yang belum pernah mengajar sama sekali, baru teorinya belum ketemu apa-apa. Ketika kita berbicara masalah guru tentu tidak akan ada habis-habisnya dan cukup menarik begitu. Karena mengapa guru sebagai pahlawan tanpa jasa yang selama ini bisa mencerdaskan anak bangsa. Tidak akan ada menteri, tidak akan ada presiden, tidak akan ada bupati dan seterusnya kalau tanpa ada guru. Semuanya berangkat dari sekolah dan diajar oleh para guru. Oleh sebab itu, sepantasnya kita sebagai Komisi 10 tentu membicarakan tentang bagaimana nasib para guru, terutama guru-guru honorer. Beberapa hari yang lalu kita ketemu dengan guru-guru honorer yang katakanlah mereka sudah dianggap usia lanjut, GTK, HNK, plus 35 yang memang tidak masuk dalam kategori yang bisa ikut tes secara langsung. Saya kira mereka, pertama, kenapa mereka ingin diangkat menjadi PNS tanpa tes? Alasannya karena mereka bukan mencari pekerjaan. Mereka adalah para guru yang sudah lama mengabdi untuk bangsa dan negara. Karena ketika kita berbicara masalah guru, Pak Dede, mereka punya tugas 3. Pertama, sebagai pengajar yang menyampaikan, yang mendistribusikan berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik. Bagaimana mengajar dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak mampu menjadi mampu, dan berbagai pengetahuan yang disampaikan, terutama menyangkut masalah kepribadian, akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga adalah tugas guru itu adalah sebagai pelatih, bagaimana melatih berbagai keterampilan. Oleh sebab itu tidak mudah dan tidak gampang menjadi guru, karena diperlukan satu teknik dan konteks di dalam rangka bagaimana mengajar. Adalah kenapa mereka tidak mau tes, karena nanti kalau tes itu ada batasannya waktunya, seperti yang disampaikan oleh tadi teman-teman yang terdahulu. Oleh sebab itu mereka mengusulkan adalah bagaimana secara langsung diangkat. Guru
GTK HNK itu yang plus 35 itu diangkat ya menjadi PNS tanpa tes. Mereka tidak menginginkan sekaligus, tetapi penting ada kepastian. Ada kepastian kapan mereka diangkat, berapa dulu yang diangkat, untuk jenjang pendidikan seperti apa gitu dan seterusnya. Di mana tadi saya dengar ada bimbelnya akan dibuat komunitas sehingga nanti suasananya akan dibuat sepertinya guru-guru yang mau ikut tes P3K ini akan seperti siaplah untuk menghadapi tes-tes tersebut. Yang kemudian yang kedua ada kelonggaran kalau tiga kali berturut-turut boleh ikut. Jadi kalau sekali nggak lulus 2 kali boleh, 3 kali mudah-mudahan diharapkan dengan seperti itu akan lulus. Dan yang ketiga juga akan dibuat suasana yang lebih baik lagi sehingga guru-guru P3K ini, maksud saya guru-guru yang akan tes ini akan bisa memenuhi kuota tersebut. Tapi saya juga ingin meminta dalam hal ini suatu kekhususan bagi guru-guru honorer yang mana tergabung di dalam GTK HNK plus 35 seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi, bahwa memang guru honorer ini apalagi yang sudah lebih dari 10 tahun juga diberikan suatu affirmative action, apresiasi juga dari pemerintah kepada mereka yang telah mengabdi. Misalnya seperti kemarin, saya nggak mau P3K gitu. Nah gimana sih bisa membuat bahwa program ini bisa sukses gitu, menjadi mereka yang nggak mau P3K ini menjadi jatuh cinta terhadap pilihan P3K yang memang saat ini sudah menjadi pilihan program pemerintah yang diberikan kepada para guru misalnya. Apa sih solusinya gitu? Karena ini merupakan sebuah fakta nyata, masalah yang nyata yang harus kita selesaikan bersama, baik pemerintah maupun DPR. Yang pertama saya ingat sebuah syair lagu ya, yang saya ingat itu, guru balita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Jasa yang tiada tara itu ternyata tidak begitu dihargai, tidak begitu digubris, tidak begitu dipikirkan secara matang kebijakan apa yang mengambil langkah-langkah konkret sehingga mereka bahagia. Kalau kita lihat guru honorer di lapangan itu sangat luar biasa jasanya. Jadi mereka mengorbankan waktu, pikiran, bahkan uang yang mereka miliki karena penghasilan mereka memang sangat-sangat tidak cukup. Untuk transportasi aja nggak cukup, apalagi kalau bicara daerah 3T gitu. Akhirnya bersatu membuat satu kesatuan organisasi. Katakanlah kemarin yang terakhir datang ke kita, GTK HNK plus 35+, yang mereka mengatakan kami bukan pencari kerja, tapi kami orang yang sudah bekerja. Dan kemudian tentu ada hak-hak yang mereka harus dapatkan dari apa yang mereka sudah selama ini mengabdikan dirinya. Katakanlah mereka yang sudah minimal 5 tahun sampai dengan puluhan tahun. Kemudian sebagaimana Prof sampaikan tadi, Bang dan beberapa teman tadi menyampaikan dari lintas fraksi, sebenarnya cobalah sesuatu yang kita putuskan itu kita bicara dengan hati. Biasanya bicara hati itu bicara Godspot gitu ya. Ini hati ini adalah Allah yang akan mengilhami kita. Seluruh tenaga kependidikan, guru honorer dan lain sebagainya yang dimaksudkan oleh dunia pendidikan dan dibutuhkan oleh siswa ini bisa diangkat. Tetapi koordinasi dan konsolidasi peraturannya di tiap kementerian ini yang membuat jauh dari realisasi. Tadi sudah disampaikan banyak oleh teman-teman, ya misalnya Menpan RB begini, tapi Pemdanya begini, PKN-nya begini, kemudian adanya alasan-alasan anggaran yang tidak mencukupi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau pemerintah ini memiliki satu fokus yang cukup untuk mengangkat semua, bisa. Kekuatan APBN untuk 20% pendidikan pun sebenarnya bisa keras dan tegas menuntut pemerintah untuk mengangkat semua guru honorer itu. Mereka tidak perlu diapa-apakan, hanya didata, kemudian karena sudah kerja di situ, ya sudah. Kemudian negara mengambil porsi, mereka jadi ASN atau menjadi PNS. Nah, sekarang karena dulu tidak ada P3K ya ASN ya PNS. Kelayakannya, kemudian sesuai dengan pelajaran yang dibutuhkan atau tidak dan sebagainya. Kalau sekolah, apalagi ini sekolah negeri ya, ini sekolah negeri itu kan tugas pemerintah dan menyadari tentang itu, maka mereka akan diangkat semua menjadi PNS gitu. Mereka udah kerja. Ini risiko negara sebetulnya kalau kemudian mereka di ASN kan semua, di PNS kan semua, ya itu risiko negara. Kalau kemudian tidak layak, kalau nanti tidak ada mutu apa segala macam, mutu atau tidak mereka udah kerja kok. Sekarang ditanyakan mutu atau tidak. Kalau mutu atau tidak, ya mereka mestinya kemarin-kemarin jangan diterima jadi guru honorer, jangan diterima jadi tenaga honorer di sekolah itu. Jadi real mereka sudah kerja, sudah digunakan, sudah memproduk siswa dan sebagainya. Jadi kalau sekarang dipertanyakan mutu, nanti ASN kita apa segala macam, kalau nanti akan membuka yang baru, yang mereka sudah kurang, sudah meninggal, sudah pensiun dan sebagainya, nah itu silahkan. Usulan mereka untuk kemudian di ASN kan, atau kemudian milihnya PNS, saya kira wajar ya.
Karena yang sudah jelas PNS, karena P3K ini belum jelas. Karena ada yang Saya SK pikir yang keluar. hampir semua fraksi dalam konteks ini berbicara hal yang sama. Bahwa perjuangkanlah formasi CPNS bagi para guru-guru honorer, terutama yang sudah bertugas selama lebih dari 5 tahun ke atas. Apa yang disampaikan Pak Fikri tadi lebih detail lagi, ada bagaimana proses payung hukum, peraturan, janji-janji yang sudah dilakukan sampai saat ini. Mungkin kalau kita menyimak sedikit, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Jokowi ketika terpilih kembali mungkin sebagai presiden, itu mungkin 50% guru itu membantu Pak Jokowi. Tentu dengan harapan bahwa dunia pendidikan akan berkembang, dan juga dengan harapan bahwa mereka punya kesempatan untuk maju. Yang kedua, ini yang perlu saya sampaikan, karena ya semua sudah berbicara banyak. Di tengah pandemi saat ini, yang harus kita lihat, justru inilah kesempatan bagi negara untuk melakukan sebuah change, sebuah perubahan. Dan perubahan di depan mata itu adalah industri 4.0. Dan industri 4.0 itu ujung-ujungnya adalah beradaptasi dengan perubahan, which is artinya adalah pendidikan menuju kepada perubahan. Siapa yang mampu mendidik? Guru. Jadi kalau kita berbicara, manfaatkanlah momentum PJJ ini. Momentum kita tidak bisa membangun infrastruktur, tidak bisa membangun pertambangan, tidak bisa membangun migas. Ayo, kita angkat dunia pendidikan ini. Beri kesejahteraan kepada para gurunya melalui pengangkatan PNS, melalui peningkatan kesejahteraannya. Karena ingat, GDP kita hampir 60% itu adalah household consumption, atau kita sebut adalah belanja rumah tangga. Artinya ketika para guru yang tadinya honorer hanya bergaji 150.000, 300.000, sekarang tiba-tiba dia bisa mendapatkan nilai, mendapatkan pendapatan setara UMR, maka mereka akan belanja. Dan yang paling penting lagi adalah untuk mengembangkan ekonomi ini, maka perlu ada pendampingan UKM, perlu ada pendampingan pembelajaran bagi masyarakat untuk how to survive di dalam era pandemi ini. Kasih titip kepada para guru untuk mendampingi masyarakat, bagaimana caranya agar bisa survive. Apakah itu pembelajaran mengenai UKM, pembelajaran mengenai mencari bentuk-bentuk jenis pekerjaan baru. Kenapa? Karena mereka lah, para guru adalah orang-orang yang terdidik. Mereka lah orang-orang yang terbiasa untuk day to day untuk memberikan pelajaran. Tanpa perlu, ibaratnya kalau pemerintah lain kan, kalau ada fintech, maka semua harus ada SPJ. Kalau guru kan tidak perlu. Diberikan saja tugas, maka pasti akan mereka lakukan. Dengan syarat, hargai mereka. Angkatlah mereka menjadi haknya. Berikanlah kesejahteraan pada mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini momentum yang harus diambil oleh negara. Jadi saya mohon dengan segala kerendahan hati kepada semua kawan-kawan, yuk mari kita dukung pemerintah untuk menjadikan sumber daya manusia unggul ini adalah sarana kompetitivitas kita agar bersaing dengan negara-negara lain. Jangan sampai ketika era pandemi ini selesai mungkin di 2022, ekonomi kita turun, SDM kita turun. Justru pada saat ekonomi kita turun, kita support SDM-nya naik, SDM unggul. Jadi kalau Bapak dan Ibu setuju, kita akan bikinkan kesimpulan. Yang pertama kita minta agar para guru-guru yang sudah lama berbakti 35 tahun plus, ataupun yang sudah mengabdi lebih daripada 5 tahun, 10 tahun, tidak usah ikut tes. Ya, cukup rekomendasi dinas pendidikan, rekomendasi kepala sekolah, rekomendasi sekolah, dan sebagainya. Lalu kemudian juga beri ruang untuk P3K ini bukan hanya untuk guru saja. Ada hal-hal lain seperti misalnya kita sebut saja guru TU-nya, operatornya, terus kemudian juga administrasi atau tenaga kependidikan lainnya. Ketiga, saya juga tawarkan kepada teman-teman, memang benar guru-guru swasta ini terabaikan. Memang benar guru-guru di pesantren, di madrasah ini juga terabaikan. Mereka selalu minta kembalikan kami kepada Kementerian Pendidikan agar kami menjadi bagian dari guru. Tolong kami minta kepada pemerintah, pikirkan ini. Mari kita tarik sahabat-sahabat kita guru-guru di madrasah itu untuk kembali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin domainnya tetap di Kementerian Agama, katakanlah. Tetapi bagaimana cara mereka belajar dan mendapatkan hak-haknya, itu bisa dari Kementerian Pendidikan. Karena dengan anggaran yang ditetapkan undang-undang 20%, sesungguhnya banyak yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade masyarakat kita terutama di bidang pendidikan. Poin pentingnya adalah jangan sampai terjadi Gini rasio yang tinggi. Ada satu gap sosial, apakah gap ekonomi ataupun gap pendidikan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi ini tidak ambil, Bapak dan Ibu, saya tidak perlu lagi harus berteriak-teriak mengatakan, mari kita dukung guru-guru honorer. Tidak perlu, kita berjuang bersama, kita cari solusinya. Saya yakin kita bisa mendapatkan solusinya. Itulah Bapak dan Ibu, juga para Pak Iwan, Pak Dirjen, juga dari PKN, Kemendagri, saya memberikan sesuatu visi lain, yaitu bagaimana menyelesaikan pandemi ini dengan mengalihkannya kepada pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah dari sisi keuangan sebetulnya siap untuk memberikan gaji atau honor bagi P3K melalui dana alokasi khusus. Utamanya adalah DAU pendidikan, karena kita paham dari dana pendidikan 20%, hampir 70% itu lari ke daerah.
dalam bentuk dana pendidikan dan DAU. Konteksnya di situ, jangan sampai Pak Bupati itu mengalokasikan untuk yang lain dari konteks tersebut. Nah, ini harus Kemendagri pun harus membuat aturan-aturan yang baku dan jelas. Nah, proses yang memang bermasalah dan kita ributkan hari ini, dan saya yakin kita ini ditonton oleh para guru honorer di YouTube, di Facebook dan sebagainya, adalah rekrutmen. Kalau rekrutmen, kuncinya adalah di Kementerian Pendidikan dan di Kemenpan RB, ya, atau BKN. Artinya siapa yang mau direkrut? Sudah cocokkah dia direkrut? Pastikah direkrut? Dan bagaimana masa depan atau karir orientednya dia? Saya mengajak kawan-kawan, mari kita bikin kesimpulan hari ini yang memberikan penegasan tentang soal rekrutmen tersebut. 1. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dirjen Anggaran Kemenko menyampaikan bahwa terkait formasi P3K seleksi 2019, Kemenko RI dalam posisi menunggu data Pemda yang tidak memiliki kemampuan anggaran untuk penggajian P3K. 7. Terkait aspirasi GTKHNK 35 plus yang Ketua Dewan Penasehatnya Ibu Desi Ratnasari untuk melakukan PNS, maka Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI, Kemenpan RB RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan BKN RI membuat skema kebijakan afirmasi melalui penerbitan peraturan perundangan disertai pelatihan peningkatan kompetensi guru sebelum melakukan asesmen dan mempertimbangkan lama pengabdian, keadilan, dan menghindari diskriminasi pendidik dan tenaga kependidikan atau opsi lain yang memungkinkan. Saya tanya kepada yang lain dulu lah, ya, kepada yang lain. Pak Setuju, Ketua. Setuju, sesuai aspirasi. Setuju, Ketua. Sesuai aspirasi. Setuju, Ketua. Setuju. Oke, baik. Ya, bungkus. Cukup ya, teman-teman. Bungkus, Ketua.